nama saya Melinda Amelia Putri dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan membahas materi tentang penerapan listrik statis atau elektrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu penangkal petir. Penangkal petir merupakan rangkaian jalur yang memiliki fungsi sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi, mengalirkan arus listrik ke tanah tanpa merusak benda-benda yang dilewatinya. Bahan yang digunakan pada penangkal petir adalah tembaga. Ada 3 bagian utama pada penangkal petir, yaitu 1. Batang penangkal petir, 2. Kabel konduktor, 3. Tempat pembumian. Prinsip kerja penangkal petir adalah saat muatan listrik negatif di bagian bawah awan sudah tercukupi, muatan listrik positif di tanah akan tertarik. Muatan listrik positif merambat naik melalui kabel konduktor yang dipasang pada dinding luar bangunan, menuju ujung batang penangkal petir yang berada di puncak bangunan. Ketika muatan listrik negatif berada cukup dekat di atas atap, maka daya tarik-menarik antara kedua muatan semakin kuat. Muatan positif di ujung-ujung penangkal petir tertarik ke arah muatan negatif. Pertemuan kedua muatan menghasilkan aliran listrik. Aliran listrik itu akan mengalir dari kabel konduktor ke batang pembumian atau ground rod yang tertanam di tanah. Yang kedua, pengumpul asap. Pengumpul asap bekerja berdasarkan prinsip Coulomb dan induksi muatan. Cara kerja pengumpul asap yaitu memasang 2 logam yang berbeda muatan pada cerobong asap pabrik. Partikel asap yang mengalir melewati cerobong akan terinduksi sehingga memiliki muatan induksi. Muatan yang dihasilkan ada yang positif dan ada yang negatif. Partikel asap tersebut akan tarik-menarik, sehingga membentuk partikel yang lebih besar dan berat. Bertambahnya berat partikel mengakibatkan partikel tidak ikut mengalir ke atas bersama asap, melainkan jatuh di dasar cerobong. Alat ini biasa digunakan pada pabrik untuk mengurangi polusi udara. Yang ketiga, yaitu mesin fotokopi. Mesin fotokopi menggunakan prinsip daya tarik muatan listrik yang berbeda jenis. Mesin fotokopi memiliki bagian utama berupa plat foto konduktif. Plat ini tidak mampu menghantarkan listrik ketika berada dalam ruang yang gelap. Plat konduktif ini akan menghantarkan listrik jika dikenai cahaya. Plat fotokonduktif diinduksi dengan menggerakkan kawat bermuatan listrik negatif di sepanjang permukaannya. Jadi, di permukaan plat foto itu akan terbentuk muatan induksi yang bermuatan positif. Ketika kertas yang akan difotokopi disinari, maka pantulan cahaya akan mengenai plat foto konduktif yang telah mengandung muatan induksi. Akibatnya terbentuk muatan listrik persis seperti pada kertas yang akan difotokopi. Kemudian, tinta yang bermuatan negatif disemprotkan pada plat selanjutnya. Tinta itu dipindahkan ke kertas lain untuk membuat fotokopinya. Kemudian, kertas ini dipanaskan agar tinta menempel kuat. Yang keempat yaitu cat semprot. Salah satu teknik pengecatan yang menerapkan gejala listrik statis adalah pengecatan dengan cat semprot. Butir-butir semprotan cat memiliki jenis muatan listrik yang berbeda dengan benda yang dicat. Hal tersebut menyebabkan butir-butir semprotan cat tertarik pada permukaan benda. Butiran cat dari aerosol bermuatan listrik statis karena bergesekan dengan mulut pipa, semprot, dan udara. Teknik ini menghasilkan pengecatan menjadi lebih rata dan dapat menjangkau bagian yang sulit. Yang kelima, yaitu printer laser. Printer laser bekerja menerapkan gejala muatan listrik statis. Drum yang bermuatan positif berputar,
Saat itulah laser melintasi permukaan yang tidak bermuatan. Kemudian, laser menggambar pada kertas yang bermuatan negatif. Setelah melewati drum, kertas akan melewati fusar. Kertas mengalami pemanasan pada bagian fusar, sehingga kertas terasa sangat hangat saat keluar dari printer. Printer laser umumnya dipilih karena lebih akurat, cepat, dan ekonomis. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.